Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya. Tidak lupa kita selalu ucapkan hari ini masih diberikan berkah sehat walafiat. Nah, dalam kondisi hujan, ini kelihatannya deras ini. Tadi malam, wah, lumayan biasa. Sampai-sampai masuk di rumah air tergenang. Jadi dari malam sampai sekarang masih tetap hujan. Ini hujan deras ya. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat ya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Itu doa yang dicontohkan Nabi ketika hujan turun. Allahumma, ya Allah, sayyiban, jadikanlah hujan ini, mudah-mudahan hujan ini sayyiban nafi'ah. Nafi'ah artinya bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Amin, itu amin. Salawat dan salam juga tidak lupa ya, kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kita lanjut lagi kepada kuliah kita ini, aplikasi dan pemrograman komputer teknik sipil. Tema ini pertemuan 14, kalau tiap pekan masuk, nah itu pertemuan ke-14 sekarang ini. Di Classroom sudah ada absen untuk semester 4 dan juga semester 6, kelas A dan B. Kemudian setelah absen ada materi. Materi 14 kita klik, maka kita akan bisa melihat ada materinya. Ini dalam bentuk sudah dikompres, bentuk kompresin. Kelihatannya bisa dibuka di laptop. Kalau kalau HP agak berat mungkin. Nah, di sini ada tugasnya. Ada 2 materi dan ada tugasnya. Kalau kita klik tugas, maka di sini akan muncul profil mahasiswa, terisi email nama, NPM kelas, kemudian soalnya. Nah, 2 saja soal berkaitan dengan kuliah kita. Ini membahas tentang penggunaan Excel dalam perhitungan gedung 3 lantai. Silakan ditulis tahapan perhitungan. Kemudian tentunya diharapkan mahasiswa memiliki dasar karakter yang baca, punya akhlak. Yaitu apa yang dia bisa Anda amalkan, ambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW. Karakter apa yang bisa Anda amalkan, nah, itu Anda perlu menjawabnya. 2 soal, 1 materi kuliah kita, aplikasi komputer, dan 1 materi pengembangan karakter. Nah, ini jawabannya tentu sudah ada di Classroom. Ya. Materi karakter ada di sini, kisah Nabi SAW. Materi aplikasi komputer, menggunakan Excel dan perhitungan gedung sudah ada di sini. Nah, ini kita bisa pelajari. Dan ini sudah masih ada juga filenya. Kalau tidak bisa terbaca, nanti saya akan kirimkan nomor 52 ya, perhitungan gedung. Aplikasi komputer. Saya buka di materinya. Excel teknik sipil. Ini ada menggunakan password. Nah, harus dibuka dulu passwordnya karena tidak dihafal. Passwordnya sudah sementara terbuka. Kita cari filenya 52. Perhitungan gedung lantai 3. Nah, ini. Nah, ini juga sudah ada. Oh, ada sini. Kalau mau buka, silakan copy dulu ini. Ini adalah kunci untuk bisa membuka aplikasi ya.
www.sipilgo.com, www.sipilgo.com. Kemudian kita buka filenya. Nah, dia minta password, kita paste di sini, kemudian oke. Apa yang terjadi? Apakah bisa terbuka? Nah, mana dia? Sementara, mana dia? Password ini sudah ada, Sipil Go, saya tutup. Materinya agak lambat, karena sudah terenkripsi ini, terkompres. Nah, ini sudah terbuka ya. Anda bisa edit dengan klik enable. Kalau cuma lihat bisa tanpa diklik enable. Terus sini ada perencanaan bangunan gedung rumah sakit di Ujung Panang. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana ukurannya. Pena lantainya 1 sampai 5. Lantai 1 tingginya 6 meter, lantai 2 4 meter, lantai 3 3 meter, lantai 4 4 meter, lantai 5 4 meter juga. Ini yang bisa tampak dari atas ini. Ya, ada bangunan di atas lantai 5. Ke atasnya. Ini bangunan rumah sakit. Seluruh sisi luar bangunan menggunakan dinding batu bata. Dinding batu bata. Penyekat antar ruangan menggunakan dinding gypsum 2 lapis. Bahan konstruksinya beton bertulang. Dan bangunan ini menggunakan elevator dan tangga. Pada lantai 5 digunakan sebagai kantor. Tempat kantornya di lantai 5. Nah, ini terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bab. Berkaitan dengan perencanaan gedung. Gedung rumah sakit. Bab pertama ini membahas data-datanya. Preliminary design. Jadi desain awalnya ini. Data harus ada ya. Apa fungsi gedungnya untuk kantoran 5 lantai. Letak gedungnya di perkotaan. Panjang gedungnya 20 meter, lebar 28. Mutu beton akan digunakan 28. 30 MPa ya, mutu betonnya. Mutu bajanya epoksinya 400 MPa. Kelas baja betonnya BGTP 44, kelas baja beton BGTS 40. Berapa jarak kolomnya, RX 5 meter, berapa jarak kolom RY-nya, itu 7 meter ya. Jarak antar lantai, berapa jarak antar lantai, 6 meter. Lantai 1, lantai 2 sampai 5, 4 meter. Nah, ini tingginya. Nah, ini ada penjelasannya. Gedung digunakan sebagai bangunan perkantoran. Lantai 1 untuk lobi kantor, dan kantor untuk 2. Lantai 2 digunakan perawatan, lantai 5 tempat kantor. Posisi letak tangga, ini bisa baca ya intinya. Sudah ada filenya, kemudian ada peraturan yang digunakan, misalnya lihat sini SMI yang digunakan, standarnya, ada juga PPI UG 83. Ini beban-beban yang berlaku, ya ada beban hidup, ada beban mati tentunya. Beban hidup ada berat sendiri ya, ada reduksi beban, bangunan itu sendiri. Ini sudah ada tabel-tabelnya. Reduksi beban hidup ya, menurut PPI UG 83. Dari beban angin, beban khusus. Perencanaan DNC balok selanjutnya ini. Ada dimensi balok induk. Nah, ini ada rumusnya sudah menggunakan SNI dari 2. Nah, bisa di-update yang terbaru. Ini balok anaknya, berapa ukuran balok anak?
50 untuk anak. Sudah ada ya, 30/40. Perencanaan dimensi kolom. Nah, kolom lantai 1, 40/40 kolomnya. Kolom 2 sampai 5, 40/40. Sama, panjang kali lebar. Dimensi kolomnya 40/40. Kemudian dimensi plat. Mana ini? Dimensi plat menggunakan 20 mm. 20 mm berarti berapa? 12 cm ya. 12 cm. Ini tebal platnya minimal, itu minimal 12 cm atau 20 mm. Ya. Jadi untuk tebal plat atap 12 cm, tebal plat lantai 12 cm. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, nah, yang kedua, ya, perhitungan tangga. Nah, ini yang kedua. Tahapan kedua yang dihitung adalah tangga. Ini ada perencanaan injakan dan tanjakan. Ya. Ini tinggal lantainya 400 cm atau 4 meter ya. Lebar injakannya 26 cm. Tinggi tanjakannya ya. Tidak ada ini, diambil 61. Kemiringan tangga sudah ada 33,9 derajat. Jumlah tanjakan 11 buah. Ini gambarnya. Ini panjang kali lebar. Ukurannya sudah ada. Ini untuk tangga. Kita lihat gambarnya. Kemudian dirancang setelah tangga ini. Berikutnya plat anak tangga. Ini TPI 83 dari tadunya dirapatkan rata-rata. Ini diambil 12 cm kali 0,4 cm. Ini platnya, tempat injak tangga ya. Beban matinya, beban hidupnya, beban berfaktor, kemudian dikontrol anggotannya, dapat 0,7, 0,07 ini, oke, dari kantor. Hitung momen yang terjadi, nah, dikontrol lagi, kontrol momen, runtutnya perencanaan pengak pelat anak tangga. Ini ukurannya sudah ada 50 kali 50. Profil 50, 55. 50 panjang kali lebar kali tebal 5. Ini sudah ada pembebanannya. Berikutnya beban hidup, beban berfaktor, dan dikontrol lagi kelenturannya. Dapat 0,02 lebih kecil dari 0,072. Oke. Kontrolnya terpenuhi. Kontrol penampang juga ini. Kemudian kontrol momen. Mendapatkan data 28,7 kilogram sentimeter. Kontrol momennya ini juga terpenuhi syaratnya. MU, MU lebih kecil atau sama dengan theta MN. Kuat rencana geser juga dikontrol ini. PO lebih kecil daripada alfa TN. Oke, terpenuhi. Perencanaan bondex. Ini pembebanannya, beban hidup dan beban finishing. Setelah itu dirancang, ya, tebal bondexnya 0,75 mili, berat bondexnya 10,1 kg per meter kubik. Beban tunggal ya. Beban platnya, nah bebannya ada beban bondex, beton dan steel. Kemudian dirancang, ya, balok bondexnya. Ini data perencanaannya sudah ada untuk profil WF 168 dan sudah ada. WA, D, dan seterusnya. Kemudian pembebanannya ini, beban hidup, beban berfaktor, kemudian dikontrol lagi lanjutannya,
terpenuhi karena datanya F ini lebih kecil atau sama dengan 0,3 F. Lendutan yang terjadi lebih kecil daripada lendutan izin ya. Ya. Dan penampangnya dikontrol ini MU lebih kecil daripada N terpenuhi. Hanya 700 semua. Karena 719 lebih kecil dari 1800. Gesernya juga dikontrol, terpenuhi. Berikutnya perencanaan balok tangga. Nah, profil digunakan WF 200, 100, 5, 58. Nah, ini datanya sudah ada. Dan pembebanannya, barat beban mati, beban hidup, beban faktor. Datanya ini kemudian dianalisa statikanya. Gaya-gayanya dihitung. Ya, tangga, ya, bordes, kemudian dikontrol. Ini bisa menggunakan SAP ya, SAP 2000 untuk mendapatkan gaya-gaya. Kontrol lendutan, setelah kontrol ternyata terpenuhi. Ini semua oke, oke semua ini terpenuhi. Penampangnya juga oke, geser juga oke. Berikutnya dilanjutkan perencanaan kolom bordes. Kalau tidak oke, ada rubah datanya, itu rubah datanya sampai dapatkan standar sesuai standarnya. Namanya pembebanannya, profilnya dikontrol, kekuatannya dikontrol. Nah, itu yang kedua ya, tentang tangga. Berikutnya plat lantai. Nah, plat lantai ya, lantai, latnya disebut plat lantai. Ini data-datanya, data perencanaan, FXNC, Y-nya, diameter tulangan, tebal plat, nah, sudah ada. Pembebanannya, beban hidup, kombinasi. Berikutnya dihitung. Bagaimana perhitungan momen maksimum plat lantai. Ini TPA 2500 kali 3500. Ini tabelnya momen. Ini sudah dimasukkan rumus ini. Kalau diklik, tik. Nah, ada rumusnya. Ini datanya. Tik. Ini rumusnya sudah ada. Berikutnya setelah didapatkan momen maksimum plat, kemudian penulangannya. Nah, ini perhitungan penulangan, ya, perencanaan penulangannya, jarak maksimal jarak yang dipakai, ini sudah ada tulangannya di sini. Diameter 12, dan rata-rata diameter 12. Berikutnya plat lantai atap, sama ya. Data-datanya, pembebanannya, beban hidup, kombinasi, dihitung maksimum, momen maksimumnya. Ini 3000 kali 3500 GPA. Kali dapatlah momen ini. MLX, MLY, MTX, MTY, MTX, MTY. Jadi datanya ini MLX, MLY, kan, MTX, MTY. Momennya. Berikutnya penulangan. Nah, ini penulangannya didapatkan ya, diameter 12, jarak 200. Ini terpenuhi. Oke. Plat lantai atap. Nah, ini plat lantai atap. Ada perhitungannya sama. TPA dan TPB. 3000, 3500 TPA, TPB 3000 kali 4000. Dimensinya 30 kali 40. TPC 30 kali 40 juga. TPD 30 kali 40. TPE 30 kali 35. TPF 15 kali 35. TPG masih ada 15 kali 15. Ini yang paling kecil. Ya. Ini momennya. Setelah itu penulangan lagi. Perencanaan penulangannya. Memang
perhitungan beton ini. Hitung tulang. Ya. Ini langkah-langkahnya Anda bisa lihat ya. Itulah perhitungan plat. Kemudian yang keempat ini, nah, kita membahas penampang balok kolom. Ya. Balok kolom ini sudah ada ukurannya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tangan. Ini tingginya ya, 5 tingkat ya. Ini di atas. 5 meter jaraknya. Jadi kalau kita lihat ini penumpang baloknya, ini balok. Bagaimana beban? Ini pertama dihitung segitiga. Beban segitiga balok. Nah, ini sudah terangkum ya, sudah terstruktur ini, sudah dengan rumus. Beban mati, itu sudah dimasukkan data, ini otomatis akan terhitung. Ini sudah masukkan rumus-rumusnya. Beban segitiga balok tengah, nah, itu bebannya, beban hidup, beban mati ya. Ini perhitungan beban hidup berapa, beban mati berapa. Beban trapesium, nah, ini. Beban hidup, beban mati. Data-datanya bisa dilihat detailnya. Beban trapesium bagian tengah, gitu. Plat lantai atap, hitung. Sudah pernah menghitung ini bangunan? Nah, ini bisa jadi contoh, salah satu contoh. Beban segitiga balok tengah, dapatkanlah beban mati 150 kg per meter, beban hidup 300 kg per meter. Untuk beban trapesium, balok tepi, nah, beban hidupnya, bisa dilihat datanya. Berikutnya beban trapesium balok tengah, dapatkan data beban mati dan hidup. Berikutnya beban dinding, dinding juga hitung beban, dapatkanlah 925 kg per meter. Berikutnya penampang balok induk beban trapesium. Nah, ini rumusnya YU balok anak kontrol tegangan, maka dipakai profil 250 125 69. Dimana IH-nya 450 cm pangkat 4, SX 304 cm kubik. Ini penampang kolom. Ini ada satu kolom seperti itu. Ukurannya ya. Kemudian mendapatkan kolom yang akan menggunakan 300, profilnya 300 300 10 15. Nah, berikutnya bab 5, ya, silakan dibaca ya. Hitungan balok. Nah, ini hitungan balok, pelaksanaan,nya, pembebanannya, kapasitas penampangnya. Kemudian berikutnya perhitungan kolom. Ini hitungan kolom, ya. Data-data perencanaannya, pembebanannya, kapasitas penampang. Setelah dicek lagi di kontrol, oke. Dengan dimensi 300 300 10 15. Berikutnya perhitungan fondasi. Nah, ini. Ada data-datanya, ya, menggunakan beton dan baja. Data material tanah juga ada di sini. Ya. Sondir ada. Ini penampang tiangnya, dimensinya, kedalaman, luas, keliling, berapa.
Berdasarkan kekuatan bahan, ini dihitung PN. Kapasitasnya dukung nominal Fiat. Dapatkan 1.051 kilonewton. Berdasarkan data bor tanah, seterusnya. Berdasarkan data sondir, berdasarkan data SPT, ini dihitung. Jadi yang panjang ini diperlukan 1,21 atau dual. Nilainya 2 itu yang panjang. 1,2 lebih dari 1. 2. Kemudian base plate. Ya. Nah, ini. Dasar ini. Dasar. Ini data-data perencanaan. Beban mati, beban hidup. 1,2 DR kali 1,6 beban hidup. Ya. Beban itu kan dia. Data M-nya PH. Kemudian ini. Ada data-datanya. Ya. Kemudian kontrol path landasan kolomnya. Landasan kolomnya dihitung lagi. Sudah oke di sini. Terpenuhi. PU lebih kecil dari alfa PN. Tegangan diterima. Nah, ini dihitung tegangannya. Itu juga momen yang terjadi. Ini dihitung. Pada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Dan tebal plat. Nah, ini dapatkan 3,09 yang lewat dari 3. Ya, ada 4. Tebal platnya. Angkurnya dihitung. Berapa angkur? Ini berapa jumlah angkur ya? 8 buah. 7,9 ya dikeluarkan 8. Dan yang terakhir ini perhitungan lift. Ya. Nah, ini perhitungan kebutuhan lift. Dalam satu zona. Ini data gedungnya. Ya. Luas lantai, lantai 1, 2 sampai 4, untuk apa, 5 untuk apa. Total jumlah lantai, 5 tentunya. Tinggi, lantai 1, 6. Seterusnya lantai 2, dan seterusnya 4. Dan seterusnya. Ini ada beban puncak, ada daya angkut lift, ada round trip time, sehingga dapatkanlah satu lift itu bisa 6 orang. Lift itu 6 orang. Ya, ini file perhitungannya sudah bisa kita lihat. Ini untuk membukanya pakai apa namanya? Password. www.sipelgo. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk pengembangan karakter, ya, tentunya kita bisa buka bagaimana kisah di zaman dahulu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu juga diberikan dalam pendidikan karena memang tujuan pendidikan kita ini akan membentuk generasi yang beriman, manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Punya akhlak ya. Karena itu materi ini harus menjadi dasar dari semua materi. Harus ada materi karakter agar mahasiswa kalau lulus punya karakter, mereka akan bisa memperbaiki bangsa ini. Dan tentunya dalam kondisi tidak baik. Sekarang bangsa kita dalam kondisi ya seperti ini. Krisis di mana-mana. Tidak bisa mandiri ekonomi. Tidak bisa mandiri. Termasuk engineering. Ya. Banyak koruptor. Banyak korupsi. Manipulasi data. Palsukan data. Manipulasi. Sudah banyak sekali. Dipalsukan. Dirubah jumlah data. Di markup dana di markup. Data dirubah. Nah, ini tentunya menyalahi ya kekeliruan dan itu perlu kemudian dirubah dengan membentuk karakter yang baik dan jujur, tidak suka berdusta, apa dipercaya, tidak berkhianat. Berikan jabatan amanah. Ini bisa kita lihat ya bagaimana kisah Nabi SAW ketika dilahirkan terjadi beberapa peristiwa besar ya, di mana beranda Kisra jatuh, kemudian api kaum Majusi yang disembah tidak pernah padam tiba-tiba padam. Waktu itu Senin 9.000 awal beliau SAW dilahirkan. Dinamakan oleh
kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad. Karena mereka keturunan juga dari para nabi sebelumnya. Muhammad ini dari keturunan Ismail alaihissalam, keturunan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih kecil, orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya, bapak dan ibunya meninggal. Jadi, beliau orang yang jujur ya, menggembala kambing, ini pekerjaan yang paling berat ini kambing. Susah diatur kambing. Nah, itu bisa latihan untuk kesabaran. Nabi SAW terkenal Al-Amin. Dia dapat dipercaya. Kenapa? Karena dia jujur, tidak pernah berbohong. Dan kalau bicara menepati janji. Saat mulai 13 tahun, beliau sudah berdakwah. Beliau berdakwah selama 13 tahun. Di kota Madinah dan di Makkah 10 tahun. Ini sekitar 23 tahun berdakwah dan berhasil merubah masyarakat sehingga menjadi masyarakat terbaik di seluruh dunia. Dan itu tertulis dalam kitab, buku. Yang nomor 1 di dunia itu kan Nabi SAW. Apa karakter yang bisa kita ambil di sini? Karakternya bisa diambil ada file bagian akhir, yaitu mahasiswa diharapkan bisa memahami arti makna namanya, apa arti namanya masing-masing. Seperti Nabi SAW dinamakan Muhammad, di sini sudah dijelaskan artinya namanya. Ada dalam file ya. Kemudian mahasiswa meniru akhlak Nabi SAW, itu sidik, jujur, tidak suka bohong, amanah, bertanggung jawab ya, dapat dipercaya. Fatona, nah, ini tekun, rajin belajar, cerdas, teliti. Kemudian tablik, ya, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, bicara dengan baik, lembut, santun. Kemudian akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Dan Allah memuji Rasulullah SAW seorang yang berakhlak mulia. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi materi tugas ya silakan dikirimnya di grup. Itu harus dipresentasi. Itu akan dinilai. Jadi ada masukan, pertanyaan dari mahasiswa? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai sini. Akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah rabbil alamin. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak absen, Pak Waalaikumsalam. Samuel di absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.